Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat maghrib yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kajian fikih. Dan pembahasan yang pertama kali adalah pembahasan Kitabut Thaharah. Karena di dalam masalah fikih itu banyak pembahasan dan ulama dari setiap madhab di dalam menjelaskan hukum-hukum fikih, maka mereka mendahului Kitabut Thaharah, yaitu kitab bersuci, berkaitan tentang bersuci. Bab tahuriyati ma'il bahr wa ghairihi. Ya, kitab yang pertama bab berkaitan tentang mensucikannya, ya, air laut itu mensucikan, ya, air laut itu mensucikan dan yang selainnya. Beliau di sini mengawali dengan hadis dari sahabat Abu Hurairah. Qala sa'ala rajulun Rasulullah SAW faqala ya Rasulullah inna narkabul bahra wa nahmilu ma'ana qalilan minal ma' fa in tawaddu'na bihi atishna afanatawaddu bima'il bahr. Faqala Rasulullah SAW huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatu. Dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, berkata, jadi ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami menaiki kapal, ya, di lautan, dan kami hanya membawa sedikit air, ya, Kalau seandainya kami meminum atau kami berwudu dengan air yang sedikit itu, maka kami akan kehausan, ya, karena nggak mungkin akan minum air laut, karena air laut itu asin, ya, air laut itu asin. Afanatawaddu bima'il bahr, boleh nggak kami ini berwudu dengan air laut, ya. Maka Rasulullah SAW memberikan sebuah jawaban, bukan hanya sekedar iya, tapi beliau memberikan sebuah jawaban yang lebih luas. Apa jawabannya? Wa tahuru ma'uhu al-hillu maitatu, yaitu air laut itu mensucikan dan halal bakainya, hewan yang ada di lautan halal untuk dikonsumsi. Karena tidak setiap yang suci itu bisa digunakan untuk mensucikan, mau berwudu, seperti air susu, ya, atau air kopi, dan semua jenis air yang bercampur, ya, air
air kelapa, ya, tidak bisa kita gunakan untuk berwudu. Kenapa sebabnya? Karena itu bukan murni air, ya, tidak mensucikan, walaupun suci, walaupun halal, tapi tidak bisa dijadikan untuk alat bersuci. Hanya air yang benar-benar murni, yang tidak ada campurannya, baru bisa digunakan untuk bersuci. Dan inilah menurut madhab Syafi'iyah yang dimaksud tahur, yaitu mutahhir, itu mensucikan. Sebagaimana firman Allah SWT, ma'an tahura, yaitu air yang mensucikan. Kemudian al-hillu maitatu, halal bangkainya, itu apapun hewan sampai anjing laut, kemudian babi laut, ya, ular laut, ya. Ini menurut madhab Syafi'iyah, dari kalangan ulama Syafi'iyah, ya, bisa dikonsumsi. Tapi ya, insya Allah kita akan jelaskan tentang perselisihan dalam masalah ini nanti di bab yang selanjutnya. Imam Syafi'i mengatakan hadal hadis nisfu ilmi thaharah, bahwasanya hadis tadi yang kita bacakan tadi itu setengah dari ilmu thaharah. Karena pembahasan thaharah yaitu tidak akan terlepas dari hadis tadi yang berkaitan tentang air. Sebagaimana Ibnu Mulakkin, beliau mengatakan innahu haditsun 'azimun aslun min usulit thaharah mustamilun ala ahkamin katsiratin wa qawaid muhimmah. Sesungguhnya hadis tadi adalah hadis yang agung dan pokok dari pokok-pokok bersuci, ya. Karena kita dalam beribadah, dalam melakukan sholat, itu kalau tidak ada air, penggantinya tanah, ya. Kalau nggak ada air, penggantinya tanah, hanya itu. Dan dalam kondisi terpaksa, boleh seseorang sholat tanpa bersuci kalau dia tidak mampu, ya. Kemudian hadis yang selanjutnya, wa an Anas bin Malik qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hanat salatul asri faltamasa an-nasu wudu falam yajidu fa utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biwudu'in fa wada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi dzalikal ina' yadahu wa amara an-nas ay yatawaddu minhu fa ra'aitul ma' yanbu'u min tahti asabihi hatta tawaddu min 'indi akhirih. Dari sahabat Anas bin Malik berkata, aku melihat Rasulullah SAW dan ketika itu sudah datang sholat asar, ya, sholat asar sudah datang. Kemudian para sahabat mencari air wudhu, mereka tidak menjumpai air wudhu, ya, untuk mereka berwudhu. Lalu didatangkan kepada Rasulullah SAW air untuk wudhu, hanya Rasulullah SAW, sahabat yang lain tidak mendapatkan air. Maka Rasulullah SAW ketika itu meletakkan di dalam bejana tersebut tangan beliau, diletakkan di bejana itu juga ada air. Kemudian diletakkan tangan Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah memerintahkan para sahabatnya untuk berwudu dari bejana tersebut. Faraitul ma', dan sahabat Anas bin Malik ini, aku melihat air itu mengalir dari jari jemari Rasulullah SAW sampai para sahabat semuanya berwudu dari air tersebut. Ini hadis yang sahih, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dan Imam Ahmad, ya. Jadi ini berkaitan tentang mukjizat Rasulullah SAW, dan ini tidak bisa dipelajari, ya. Mukjizat itu adalah keistimewaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada rasul-rasulnya, para nabinya. Dari hadis ini, ya, diambil sebuah faedah bahwasanya seseorang yang megang air pakai tangan, dia nggak pakai ciduk, ya, bahasanya, ya, pakai gayung, ya, itu tidak serta-merta air itu menjadi air yang mustakmal.
Antum tahu air mustakmal, air yang bekas, yang mana di sini ada perbedaan di kalangan para ulama, ada dua. Air mustakmal itu ada yang berpendapat air itu najis, dan ada yang berpendapat itu tidak najis, tetap bisa dijadikan untuk alat bersuci walaupun bekas orang lain. Sebagaimana Rasulullah SAW tadi, yang mana satu ember, satu bejana digunakan untuk berwudu oleh banyak dari kalangan para sahabat. Semuanya berwudu dari air tersebut.